semuanya. Sini kami akan membuat video dengan materi perceraian dalam hukum Islam. Selamat menyaksikan. When your heart is racing, racing at the speed of light, and you feel like you got nowhere else to go. No, I want you till the sun comes in the morning light. Yeah, I'll keep you safe, I'll never let you go. I'll never let you go. I'll never let you go. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang pengertian perceraian dalam Islam serta landasan hukumnya. Dalam pandangan Islam, perceraian atau talak merupakan jalan terakhir yang dapat ditempuh apabila upaya untuk mendamaikan suami istri tidak berhasil. Perceraian pada dasarnya adalah perbuatan halal tetapi sangat dibenci oleh Allah. Sebagaimana disebut dalam sebuah hadis yang artinya, perkara halal yang paling dibenci oleh Allah adalah perceraian. Menurut kompilasi hukum Islam, perceraian adalah berakhirnya ikatan perkawinan antara suami dan istri sesuai dengan ketentuan yang telah diatur oleh hukum Islam. Perceraian ini bisa terjadi melalui talak, yaitu pernyataan dari suami untuk menceraikan istri, atau melalui gugatan cerai oleh istri ke pengadilan agama. Secara hukum, landasan perceraian dalam Islam bersumber dari yang pertama, Al-Quran, seperti dalam surah Al-Baqarah ayat 229 dan surah At-Talaq ayat 1 yang menjelaskan tentang prosedur talak dan etika dalam perceraian. Yang kedua, hadis Nabi Muhammad SAW yang memberikan panduan bagaimana perceraian harus dilakukan secara adil dan bijak. Yang ketiga, ijma dan qiyas yang digunakan oleh para ulama untuk mengembangkan hukum perceraian sesuai dengan konteks zaman. Keempat, yang tidak kalah penting, di Indonesia perceraian juga diatur dalam kompilasi hukum Islam atau KHI, khususnya dalam pasal 114 sampai pasal 148 yang membuat ketentuan syarat, prosedur, serta akibat hukum dari perceraian. Dalam hukum positif Indonesia, perceraian juga harus dilakukan di hadapan sidang pengadilan agama dan tidak sah hanya dengan ucapan talak semata tanpa proses hukum. Kesimpulannya, perceraian dalam Islam diperbolehkan, tetapi bukan sesuatu yang dianjurkan. Islam lebih mengutamakan perdamaian dalam rumah tangga. Namun, jika perceraian tidak dapat dihindari, maka harus ditempuh melalui cara yang baik sesuai dengan ajaran Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Nah, tadi kita sudah membahas tentang pengertian dari perceraian, sekarang kita masuk ke dalam macam-macam perceraian. Yang pertama adalah perceraian apabila ditinjau dari segi boleh atau tidaknya suami untuk rujuk kembali kepada istrinya setelah ditalak. Di dalam perceraian ini ada dua bentuk, yaitu talak raj'i, yaitu talak yang masih memberikan suami hak untuk kembali kepada istri yang ditalaknya tanpa harus melalui akad nikah yang baru. Selama istri masih dalam masa iddah, yang termasuk ke dalam talak raj'i ialah talak 1 atau talak 2. Yang kedua adalah talak bain, adalah talak yang tidak diberikan hak pada suami untuk rujuk kepada istrinya. Apabila suami ingin kembali kepada mantan istrinya, ia harus melakukan yang namanya akad nikah yang baru, yang memenuhi unsur-unsur dan syarat-syaratnya. Talak bain ini menghilangkan tali ikatan suami istri. Talak bain ini dibagi menjadi dua macam, yaitu talak bain sugra dan talak bain kubra. Yang pertama adalah talak bain sugra, ialah talak yang tidak memberikan hak rujuk kepada suami, tetapi suami bisa menikah kembali kepada istrinya dengan tidak disyaratkan istri harus menikah dahulu dengan laki-laki yang lain. Yang termasuk talak bain sugra ialah talak 1 dan talak 2. Nah, jenis yang kedua adalah talak bain kubra. Ialah talak apabila suami ingin kembali kepada mantan istrinya, selain harus dilakukan dengan akad nikah yang baru, disyaratkan istri harus terlebih dahulu menikah dengan orang lain dan telah diceraikan. Yang termasuk talak bain kubra ialah talak yang ketiga kalinya. Nah, yang kedua adalah apabila kita meninjau perceraian itu dari segi siapa yang berkehendak untuk melakukan perceraian. Yang pertama itu ialah talak, yaitu perceraian yang terjadi atas kehendak suami dengan menggunakan kata-kata talak kepada istri. Yang kedua adalah kulu, yaitu perceraian yang terjadi atas kehendak istri dengan membayar iwat atau tebusan kepada suami yang berupa pengembalian mahar atau mas kawin kepada suami. Yang ketiga adalah ilah. Dalam hukum Islam, ilah ialah sumpah suami dengan menyebut nama Allah atau sifatnya yang tertuju kepada istrinya untuk tidak mendekati istrinya itu. Yang keempat adalah dihar. Dihar berasal dari kata zar, artinya punggung.
Maksudnya suami berkata kepada istri, engkau dan aku seperti punggung ibuku. Bahwa dihar menurut istilah yaitu ucapan kasar yang dikatakan suami kepada istrinya dengan menyerupakan istri itu dengan ibu atau mahram suami. Dengan ucapan itu dimaksudkan untuk mengharamkan istri bagi suami. Yang ketiga adalah jika kita tinjau perceraian dari segi cara suami menyampaikan talak terhadap istrinya. Yang pertama adalah talak dengan ucapan, yaitu talak yang disampaikan oleh suami dengan ucapan lisan di hadapan istrinya, dan istrinya mendengarkan secara langsung ucapan suaminya itu. Yang kedua adalah talak dengan tulisan, yaitu talak yang disampaikan oleh suami secara tertulis, lalu disampaikan kepada istrinya, dan istri memahami isi dan maksudnya. Yang ketiga adalah talak dengan isyarat, yaitu talak yang dilakukan oleh suami yang tunawicara dalam bentuk isyarat, sebab isyarat itu baginya sama dengan bicara yang dapat menjatuhkan talak, sepanjang isyarat itu jelas dan meyakinkan. Yang keempat adalah talak dengan utusan, yaitu talak yang disampaikan oleh suami kepada istrinya melalui perantara orang lain sebagai utusan. Dalam hal ini, utusan berkedudukan sebagai wakil suami yang menjatuhkan talak suami dan melaksanakan talak itu. Sekian dari pemaparan dari saya. Terima kasih. Saya akan membahas tentang cara perceraian dalam hukum Islam sesuai dengan ketentuan pasal 129 sampai pasal 148 komplikasi hukum Islam. Nah, pembahasan ini penting karena menyangkut prosedur hukum yang harus diikuti agar perceraian berjalan sesuai aturan agama dan negara. Langkah pertama, apabila seorang suami ingin menjatuhkan talak, ia wajib mengajukan permohonan ke pengadilan agama di wilayah tempat tinggal istri. Permohonan ini bisa secara lisan maupun tertulis dan harus memuat alasan serta permintaan untuk sidang pengadilan, kemudian akan memutuskan apakah permohonan itu diterima atau ditolak. Jika ditolak, suami masih bisa mengajukan banding atau kasasi. Langkah kedua, setelah permohonan diterima, pengadilan agama akan memeriksa permohonan tersebut. Dalam waktu maksimal 30 hari di pengadilan akan memanggil suami dan istri untuk menjelaskan alasan talaknya. Nah, langkah ketiga, jika nasihat atau mediasi tidak berhasil dan pengadilan melihat bahwa rumah tangga tidak dapat dipertahankan, maka pengadilan dapat memberikan izin kepada suami untuk mengucapkan ikrar talak. Langkah keempat, setelah keputusan hukum tetap dikeluarkan, suami harus mengucapkan ikrar talak di depan sidang pengadilan agama. Sidang ini juga harus dihadiri oleh istri ataupun wakilnya. Namun, jika dalam waktu 6 bulan sejak keputusan itu suami tidak mengucapkan ikrar talak, maka hal tersebut dianggap gugur dan pernikahan tetap berlaku. Langkah kelima, setelah ikrar talak diucapkan, pengadilan agama akan mengeluarkan keempat salinan surat penetapan talak. Lembar pertama adalah surat ikrar akan dikirim ke pegawai pencatatan nikah di tempat suami dicatat. Lembar kedua dan ketiga diserahkan kepada suami dan istri masing-masing. Lembar keempat disimpan oleh pengadilan. Nah, langkah keenam, bila istri atau kuasanya yang ingin menggugat cerai, maka gugatan akan diajukan ke pengadilan agama di wilayah tempat tinggal penggugat. Namun, jika istri sudah meninggalkan rumah tanpa izin dan berada di luar negeri, maka gugatan dapat diajukan melalui perwakilan Republik Indonesia di negara tempat tinggal. Nah, langkah ketujuh, gugatan cerai akan otomatis gugur jika salah satu pihak baik suami maupun istri meninggal dunia sebelum putusan dijatuhkan oleh pengadilan. Nah, langkah 8, setelah berkas diterima, hakim wajib mulai memeriksa gugatan cerai paling lambat 30 hari kemudian. Selama proses ini, hakim akan berusaha mendamaikan kedua pihak. Jika berhasil damai, maka gugatan cerai tidak bisa diajukan lagi dengan alasan yang sama, tapi jika tidak berhasil, maka sidang akan dilanjutkan secara tertutup hingga putusan dikeluarkan. Itulah penjelasan mengenai tata cara perceraian dalam hukum Islam menurut komplikasi hukum Islam. Proses ini menunjukkan bahwa perceraian tidak bisa dilakukan secara sembarangan, melainkan harus melalui prosedur hukum yang sah dan memperhatikan keadilan bagi kedua belah pihak. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan bisa menambah pemahaman kita semua. Terima kasih. Di sini saya akan memaparkan materi tentang hak dan kewajiban suami istri dalam perceraian. Topik ini penting karena perceraian tidak hanya soal putusnya hubungan emosional, tapi juga membawa konsekuensi hukum. Hak dan kewajiban tetap harus dijalankan, terutama demi keadilan dan perlindungan anak. Yang pertama ada hak suami dalam perceraian. Yang pertama menjatuhkan talak. Sesuai pasal 117 KHI, talak harus diucapkan di depan pengadilan agama agar sah menurut hukum dan agama. Yang kedua, hak untuk menjatuhkan rujuk. Suami bisa rujuk selama masa idah jika talaknya raj'i. Kalau talak bain, harus menikah ulang. Yang ketiga ialah hak atas anak. Meski hak asuh anak
biasanya dijatuhkan ke tangan ibu, pasal 105 KHI, ayah tetap harus punya hak berinteraksi dengan anak. Kewajiban suami setelah perceraian. Yang pertama ialah memberi mut'ah. Pasal 149 huruf A menyatakan bahwa pemberian sebagai penghormatan setelah menceraikan istri. Yang kedua ialah nafkah idah. Huruf B untuk kebutuhan istri selama masa idah. Yang ketiga, mahar terutang. Dalam huruf C harus dilunasi jika belum dibayar oleh suami. Yang keempat ialah nafkah madiyah. Pasal 77 ayat 5, kewajiban nafkah belum terpenuhi selama pernikahan. Yang kelima ialah biaya pemeliharaan anak. Suami bertanggung jawab atas biaya pendidikan untuk anak. Hak istri setelah perceraian. Yang pertama ialah menerima mut'ah, yang kedua ialah menerima nafkah idah, yang ketiga ialah menagih mahar yang belum lunas, yang keempat ialah menuntut nafkah madiyah, yang kelima ialah memperoleh biaya anak. Hak-hak ini diatur dalam pasal 149 ayat 5 serta pasal 105 dan 156 KHI. Kewajiban istri setelah perceraian itu ialah menjalani masa idah 130 hari cerai karena kematian, 3 kali suci atau 90 hari cerai biasa sampai melahirkan jika hamil. Yang kedua ialah mengasuh anak. Bila anak belum dewasa, ibu bertanggung jawab atas pengasuhan sehari-hari. Yang ketiga ialah menjaga kehormatan suami selama masa idah. Suami istri tidak boleh menikah atau menjalin hubungan lain selama masa idah. Jadi, meskipun perceraian mengakhiri pernikahan, hak dan kewajiban hukum tetap berjalan. Ini demi keadilan semua pihak, khususnya anak, agar tetap terlindungi secara fisik, emosional, dan finansial. Sekian dari saya, terima kasih. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan membahas perbedaan mendasar dari perceraian dalam hukum perdata dan perceraian dalam hukum Islam. Secara dasar hukum, perceraian diatur di hukum perdata itu melalui KUH Perdata ataupun HIR dan RBG yang diselesaikan di dalam pengadilan negeri. Sedangkan di dalam hukum Islam itu menggunakan Al-Quran, hadis, dan KHI. Dan di mana penyelesaiannya itu dilakukan di dalam pengadilan agama. Nah, selanjutnya itu ada perbedaan pada proses perceraian. Di dalam hukum Islam sendiri, suami dapat menjatuhkan talak ataupun istri dapat menggugat si suami di dalam gugatan perceraian. Sedangkan di hukum perdata, suami dan istri itu dapat saling menggugat ke pengadilan negeri. Namun, di dalam kedua sistem hukum ini, baik hukum Islam dan perdata, keduanya mewajibkan mediasi terlebih dahulu sebelum masuk ke dalam pokok perkara persidangan. Nah, selanjutnya kita akan mungkin membahas alasan perceraian. Namun, baik hukum Islam dan hukum perdata sama-sama mencakup alasan yang sama. Ada perselingkuhan, ada kekerasan, ada penyakit yang berat. Ini adalah 3 hal yang sama-sama menjadi alasan. Namun di dalam hukum Islam sendiri ada tambahan yang sangat spiritual gitu ya, yang sering kita sebut dengan talak, di mana suami harus menjatuhkan talak 1-3 untuk si istri, dan si istri mempunyai masa yang namanya masa idah yang dikhususkan bagi perempuan gitu. Nah, selanjutnya kita akan bahas ke dalam akibat hukum gitu ya. Di dalam hukum Islam sendiri, suami itu wajib memberikan nafkah idah dan mutah kepada si istri gitu. Namun di dalam hukum perdata tidak diatur lebih jelas. Namun si istri ataupun suami dapat meminta itu. Nah, selanjutnya mungkin ada perbedaan di dalam anak dan harta gitu ya. Namun hak asuh dan harta ini sebenarnya dibagi berdasarkan keadilan dan kesepakatan bersama dari kedua belah pihak. Nah, mungkin yang terakhir itu kita akan lebih bahas ke arah kesimpulan teman-teman. Baik hukum Islam ataupun hukum perdata itu sebenarnya menitik beratkan fokus yang berbeda. Kalau hukum Islam itu lebih menekankan kepada aspek spiritual dan moral di dalam perceraian, sedangkan di dalam hukum perdata itu lebih ke fokus ke dalam prosedur hukumnya. Namun keduanya itu adalah sama-sama tunduk pada Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Sekian pemaparan dari kelompok kami, semoga bermanfaat untuk kita semua. Bye-bye.